Baik, selamat pagi Sobat Karunian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom untuk kita semua. Pagi ini kita akan kembali membaca firman Tuhan seperti biasa, sehingga hidup kita supaya semakin kuat. Kita berdoa dulu, mari. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca pada pagi ini boleh menambah pemahaman kami, pengertian kami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Sobat Karunian, pagi ini firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Saya akan bacakan untuk kita. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakan tuanku, katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata ini dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami." Ya, Sobat Karunian yang dikasihi Tuhan, tema kita masih berlanjut dari tema sebelumnya, yaitu tentang tulah. Sekarang adalah tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Ya, nah, tulah yang ketiga yang Tuhan datangkan di Mesir ini tanpa sebuah peringatan. Ya, yang diakibatkan karena Firaun mengingkari janjinya kepada Allah. Janji Firaun untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan itu tidak ditepatinya. Ya, inilah yang membuat Tuhan murka sehingga memberikan tulah yang ketiga ini, yaitu nyamuk, tanpa sebuah peringatan dan pemberitahuan. Ya. Bayangkan saja, nyamuk satu aja menggigit kita agak sedikit merasakannya gitu ya. Tapi kalau tulah yang terjadi itu artinya nyamuknya begitu banyak gitu ya. Nah, Sobat Karunian, sebagai manusia kita pasti juga akan kecewa dan merasa dipermainkan ketika ada seseorang yang mengingkari janjinya terhadap kita. Ya, maka apa yang Tuhan lakukan terhadap Firaun ini adalah dampak atau akibat dari sebuah kebohongan yang dilakukan oleh Firaun yang sudah berjanji dan ternyata tidak menepatinya. Ya, Sobat Karunian, memang Allah Maha Pengampun, itu benar. Ya, tetapi bukan berarti bahwa Allah dipermainkan seperti itu. Ya, janji atau nazar yang kita ucapkan tentu Tuhan dengar, ya, dan Tuhan pegang apa yang kita ucapkan. Jadi pelajaran apa sih yang bisa kita ambil pagi ini dari kisah tulah yang ketiga ini? Yang pertama tentu saja jangan kita sembarangan mengucapkan kata-kata ataupun janji. Karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita katakan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di kemudian hari, ya. Jadi marilah kita menjadi bijaksana melalui pembelajaran firman Tuhan pagi ini, supaya kita tidak sembarangan berkata-kata, baik kepada sesama kita maupun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita berdoa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari tulah yang ketiga ini, bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan apa yang kami ucapkan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami ucapkan dan janjikan, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk bertanggung jawab dalam perkataan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.